terima kasih banyak. Ini berbagi banyak sekali. Tadi beberapa teman sudah bertanya, ini kalau seperti ini ya gimana mencegahnya? Terus kemudian kalau udah kejadian, bagaimana menanganinya? Hari ini saya sudah punya 2 teman belajar lagi. Kita punya 2 teman belajar lagi. Ada Pak Rudi Miswanto, dan juga ada Pak Julians Andarsa. Pak Rudi nanti akan banyak berbicara terkait dengan pencegahan, sementara Pak Julians nanti akan membantu kita. Tadi beberapa teman menanyakan, ini kalau kejadian bagaimana nih kami melaporkannya. Pak Julians juga akan berbagi kepada kita bagaimana kita bersikap, kita melaporkan saat terjadi kasus perundungan. Yang pertama mungkin ke Pak Rudi dulu, tapi mohon teman host menayangkan profilnya Pak Rudi dulu. Nah, Pak Rudi sejak tahun 2020 menjabat sebagai analis kemitraan di tim perundungan Pusat Penguatan Karakter Kemdikbudristek RI. Latar belakangnya kependidikan Islam untuk S1 dan S2 S3-nya teknologi pendidikan. Sebelum di Puspeka, Pak Rudi juga bekerja di Direktorat Pendidikan Masyarakat dan di Direktorat Pendidikan Keluarga. Hari ini Pak Rudi akan berbagi kepada kita semua pandangannya mengenai kasus perundungan di institusi pendidikan, kemudian bagaimana kita bisa untuk mencegah perundungan ini terjadi. Pak Rudi, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih Mbak Sisil yang telah memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan secara virtual. Mudah-mudahan ini pertemuan awal kita, khususnya kami dari Pusat Penguatan Karakter yang tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pemahaman tentang perundungan itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai mungkin langsung memberikan materinya atau gimana Mbak Sisil? Silakan Pak, langsung saja. Boleh. Nanti teman-teman guru akan berpartisipasi lewat fitur komentar. Baik. Sebentar. Saya belum mendengar suaranya Pak Rudi. Apakah Pak Rudi mengalami kendala? Teman-teman, Pak Rudi sepertinya mengalami kendala. Kita akan tunggu sebentar. Sambil menunggu Pak Rudi, mungkin saya perkenalkan dulu ya teman belajar kita satunya lagi, sama-sama dari Kemdikbudristek. Rekan di C Guru, mohon bantuan menayangkan profilnya. Nah, selain Pak Rudi yang nanti akan berbicara tentang pencegahan, ada Pak Julians Andarsa. Pak Julians adalah Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan. Dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang hukum, ia bertugas di Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek sejak 2021. Apakah Pak Rudi belum kembali ya? Atau mungkin kita ke Pak Julians dulu?
Itu Pak Rudi sudah gabung tuh. Pak Rudi, saya belum melihat, belum dipin sepertinya. Pak Rudi, selamat siang. Jika mendengar, bolehkah merespon? Pak Rudi? Oh, Baik, ini sepertinya oke. ada kendala, Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya berada di kantor dan di kantor sedang ada webinar juga yang bersamaan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Baik, kita lanjut ya, Kak Sisil ya. Baik, sebentar. Tadi Bu Retno sudah menyampaikan fakta di lapangan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini temanya sangat tepat sekali, buka hati, buka mata, bahwa perundungan itu memang ada dan nyata, gitu ya, yang tidak bisa kita pungkiri. Ini semuanya sudah terjadi, dan tetapi kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Pusat Penguatan Karakter, yang bertugas atau mempunyai mandat untuk penanganan ada di Inspektorat dan pembinaannya ada di kami, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini akan kami coba sampaikan, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang menjadi kebijakan di Pusat Penguatan Karakter. Sebentar. Baik, sudah terlihat apa belum ya? Belum ya, Bu Sisil? Belum, Pak? Atau mau kami bantu, Pak? Sebentar. Saya belum dijadikan host ternyata, maaf. Tadi karena terputus. Mbak Oh, Sisil? baik, Pak. Ya. Ya, akan dibantu sebentar, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sehingga memang hal yang sangat penting bagi kita semua untuk berbicara hari ini, apa yang terjadi di lapangan tentu menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tugas kita bersama untuk bisa menangani itu semua. Apakah sudah terlihat? Yang terlihat my dokumennya, Pak. Dokumen. Coba saya kirim ke Mas Muklis, bisa bantu ya? Oke, Pak. Ya, bentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terima ya Pak Muklis ya? Muklisin. Sudah, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang disampaikan oleh Bu Retno tadi, sangatlah memang faktanya di lapangan, nyaris kita nggak kuat untuk melihat itu semua ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah komunitas yang sudah terbentuk. Kemarin saya sempat cerita sedikit dengan Pak Muklisin waktu di BD untuk bahwa ini adalah komunitas fanatik ya, Bu Sisil ya,
yang terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Cahaya Guru. Bapak Ibu sekalian, sudah bisa ditayangkan, Mas? Sedang di-download dulu, Pak. Sebentar ya, Pak. Oh, baik. Oh, sepertinya saya sudah bisa ya. Sudah terlihat ya? Iya, sudah Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Memang kalau pakai jaringan ini seperti itu ya. Kemarin saya sudah bilang sama Pak Muksin, kayaknya ini berat bagi saya karena saya memang secara virtual untuk mengasih materi dalam kurun waktu yang secara virtual ini yang sudah berlangsung dari 2020, saya baru kali pertama ini gitu. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu semangat Bapak Ibu sekalian Cahaya Guru untuk memfasilitasi diskusi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami ada disclaimer untuk materi ini hanya boleh dipakai saat paparan ini saja dan tidak diperkenankan untuk memberikan atau menyebarluaskan presentasi ini karena takut salah pemahaman, salah persepsi yang ada di kami seperti ini, sementara penerjemahannya Bapak Ibu sekalian mungkin berbeda. Itu yang disclaimer yang harus kami sampaikan, karena memang ini arahan dari staf khusus Menteri untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang merevisi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 82 tahun 2015 tentang mengatur definisi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, tentu di satuan pendidikan kita berbicara di ruang lingkup satuan pendidikan tentunya. Kami mendefinisikan bahwa tindakan kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan atau daring, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan mengakibatkan ketakutan atau trauma, kerusakan barang, luka, cedera, cacat, dan atau kematian. Ini di pasal 1 Bapak Ibu sekalian nanti bisa membuka, dan ini sedang diadakan revisi dan sekarang sudah dilakukan 2 uji coba, kemarin di Makassar dan hari ini di Medan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Permendikbud ini sudah keluar revisinya Bapak Ibu sekalian. Di dalam, saya tidak bisa next slide ya. Bu Sisil, bisa dibantu saya stop share screen? Baik, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh tahu ini dari mana saja pesertanya ya Bu Sisil ya? Atau penyebaran provinsi dan kabupaten kotanya? Ini menyebar Pak dari Sumatera hingga Papua. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan diskusi refleksi yang secara daring ini, kita guru-guru dari berbagai wilayah. Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa. Memang paling banyak Jakarta sama Jawa Barat ya. Tapi kami senang sekali setiap kegiatan ada juga guru-guru dari tempat-tempat yang jauh, sehingga kami bisa merasakan Indonesia di sini. Oh baik, terima kasih. Baik, ini sudah banyak menyita waktu Bapak Ibu sekalian yang tersedia, mudah-mudahan tidak. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tadi sudah disclaimer-nya, lanjut. Mungkin ini sudah tadi, baik. Bapak Ibu sekalian, yang tadi, Mas, slide, ya oke. Tindakan apa saja yang didefinisikan sebagai perundungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ini menjadi satu definisi, Bapak Ibu sekalian, inilah yang coba kami akan sosialisasikan dari tahun 2020 sampai nanti 2024 Kak Sisil tentang definisi perundungan ini, sehingga sekolah, karena tanggung jawab kami adalah di satuan pendidikan baik SD, PAUD, SD, SMA, SMK,
dan nanti juga perguruan tinggi akan harus mengetahui tentang apa itu tentang tindakan-tindakan dari perundungan itu. Perundungan atau bully merupakan perilaku agresif, ya, yang tadi sudah disampaikan. Perilaku agresif secara sengaja dan terus-menerus, ya, dengan kelompok atau seseorang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap kelompok lain dengan tujuan untuk menyakiti dan menimbulkan rasa tidak berdaya dan berpotensi berulang. Tentu ini yang menjadi kata kunci daripada apa itu yang dikatakan perundungan, Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin kalau disampaikan di sini berkali-kali, mungkin ada satu orang karena sifat psikologis masing-masing pribadi mungkin sangat berbeda ya Kak Lilis ya, sehingga mungkin tidak berulang-ulang juga dia sudah melalui trauma dengan hal yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan karakteristik utama tentang perundungan itu adalah dilakukan secara sengaja, ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan, dan pengulangan aksi yang dilakukan. Dan aksi yang dilakukan pelaku terjadi lebih dari sekali atau memiliki kecenderungan untuk diulang oleh orang yang sama. Inilah yang menjadi kata kunci daripada perundungan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Baik. Ya, sebenarnya saya kasih lebih enak saya yang operator ya, tapi ada kendala, jadi nggak perlu ngomong lanjut gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mendefinisikan daripada yang coba kami sampaikan nanti melalui 2 tahun ini dan nanti tahun 2003 ini tentang ada 4 perundungan yang coba kami akan sampaikan atau publikasi atau doktrin lah bahasanya Kesatuan Pendidikan se-Indonesia, bahwa perundungan itu ada 4 menurut kami. Ada perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan sosial atau relasional Bapak Ibu sekalian, dan daring. Ini mungkin sudah familiar Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, 4 kategori inilah yang menjadi yang coba kami menjadikan rumpun untuk mendefinisikan bahwa perundungan itu terjadi di satuan pendidikan atas dasar kami melihat dari masalah-masalah yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari perundungan itu sebenarnya ada 3 unsur yang kelihatan di sana Bapak Ibu sekalian, yaitu pelaku. Kalau pelaku jelas ya, pelaku itu jelas orang yang melakukan perundungan itu, dan korban jelas terjadinya. Kalau fisik apalagi jelas ya, kelihatan bentuk perundungan yang dilakukan. Tapi Bapak dan Ibu yang kami sayangi, pada pagi hari ini yang 2023 ini kami mencoba bukan saja melihat pelaku korban, tapi coba kami juga akan sekuat tenaga untuk bagaimana untuk penonton atau bystanding ini juga akan kami berikan stimulasi atau pemahaman-pemahaman. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Banyak siswa di Indonesia yang masuk ke kategori penonton, di mana mereka tidak melakukan apa-apa atau menghentikan aksi perundungan. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Kalau dari persentase mungkin banyakkan mana? Mungkin banyakkan penonton. Karena kalau semuanya menonton tidak bisa berbuat aksi, ya maka pelaku dan korban sama sekali tidak ada agresif dari penonton yang melihat langsung. Inilah yang menjadi kendala bagi kita Bapak Ibu sekalian. Lanjutnya, slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dampak apa saja sih yang dalam perundungan ini yang sudah kami petakan dan menjadi peraturan nantinya Bapak Ibu sekalian? Dampak bagi korban sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita selama ini berpandangan bahwa perundungan itu akan berdampak kepada korban saja, tetapi itu sangat tidak. Ya, ternyata bagi pelaku juga ada dampaknya tanpa disadari. Kita selama ini mungkin korban, ya pelaku. Ternyata pelaku juga mempunyai dampak, Bapak Ibu sekalian. Dampaknya itu cenderung mudah marah, ya agresif, berwatak keras, kurang empati, dijauhi orang lain dan sebagainya. Ini akan menjadi dampak ketika dia sering menjadi perundung, ya dia tidak
lagi mempunyai rasa empati terhadap temannya untuk melakukan sesuatu untuk bagi yang lebih rendah, Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting sekali lagi kami 2023 ini Bapak Ibu sekalian akan bergerak kepada saksi tadi bystanding itu, bahwa bystanding yang tidak melakukan intervensi apapun dapat berasumsi perundungan adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dan bystanding lalu memungkinkan akan bergabung Bapak Ibu sekalian ketika mungkin Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan bahwa yang ditangani hanya si korban dan pelaku, tetapi si saksi ini bisa berpotensi untuk bergabung atau menjadi perundung Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk itu kami perlu mendorong untuk mengubah perilaku penonton ya, untuk bersekutu melawan perundungan. Mungkin boleh kami katakan bahwa si korban dan pelaku dan bersama-sama saksi juga kita akan coba garap di tahun 2023 ini, Kak Cecil. Begitu, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini dampak mental, dampak psikologi sudah terlihat. Baik, untuk itu Pak Rudi, apa yang bisa dilakukan oleh ekosistem satuan pendidikan? Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami formulasikan dari tahun 2020. Kita yang pertama, kita coba memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang perundungan. Bentuknya apa ya kira-kira? Mungkin untuk mendiskusikan bentuk-bentuk perundungan, cara pencegahannya, dan cara penanganan perundungan di satuan pendidikan. Itu perlu kita sebagai guru, ya Bapak Ibu sekalian, untuk mengajak memberikan pemahaman tentunya, baik mungkin secara formal maupun informal, kita oleh guru sangat perlu, karena ini kita adalah untuk mengantisipasi bagaimana perundungan itu tidak terjadi di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, mungkin hal yang bisa dilakukan oleh ekosistem pendidikan atau satuan pendidikan, menumbuhkan sensitivitas terhadap situasi dan kebutuhan korban. Sehingga perlu mencermati, nanti akan di slide berikutnya, memperhatikan ciri-ciri seorang mengalami perundungan dan menawarkan bantuan yang sesuai. Tentunya itu bantuannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terus yang kedua, bisa dilakukan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelapor kasus, ya, sehingga kalau umpamanya ada yang melapor, kita sebagai guru, sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan, tidak memberikan justifikasi, kamu kenapa bisa dirundung, seperti itu. Tapi mungkin kita membuka jalur komunikasi yang terbuka, sebagai tentunya terutama korban ya, sehingga para korban berani bercerita, mengungkapkan untuk apa sebab dan kejadiannya. Sehingga sekolah atau guru perlu menetapkan mekanisme dan standar operasional yang mungkin tahun 2023 ini kami akan perbaiki lagi, untuk akan kami sosialisasikan bagaimana standar operasional untuk jalur komunikasi pelaporan dan yang aman dan sensitif. Nanti akan disampaikan dari Inspektorat Kak Jilius yang akan menyampaikannya, yang mempunyai wewenang tentang itu. Dan selanjutnya, kebijakan satuan pendidikan terkait dengan aksi perundungan. Kami berharap di masing-masing satuan pendidikan, tanpa ada arahan mungkin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui permen yang sudah ada, Bapak Ibu sekalian bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tentu sangat relevan, tentu yang sangat pro terhadap semua warga sekolah. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, menurut kami perlu ada sindikat kegiatan pencegahan kekerasan melalui program satuan pendidikan, menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma dan yang menentang tentang perundungan. Tentu ini sangat perlu Bapak Ibu sekalian. Ini yang coba kami formulasikan untuk bisa pemantik Bapak Ibu sekalian untuk melakukan di sekolahnya masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung dari 4 kegiatan yang coba kami formulasikan ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses materi di kampanye anti perundungan yang terdapat di laman media sosial kami, yaitu cerdasberkarakter.id, kemdikbud.go.id. Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat di sana semua sudah ada, baik secara video, terus materi-materi yang sudah kami sajikan. Selanjutnya, slide selanjutnya kami persilakan. Baik,
Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah kami inventaris dari beberapa kali pertemuan FGD dan 2 tahun ini. Seperti inilah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda-tanda korban perundungan itu sikap cemas yang mengikat, selalu merasa waspada dan curiga, menyendiri, enggan tidak masuk kelas atau berinteraksi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada siswa yang tiba-tiba mendadak tidak masuk kelas, jangan langsung, kok kamu gimana? Mungkin perlu didiskusikan, ditanya kembali, apakah yang menjadi permasalahannya. Terus enggan bergabung, ya, memar atau luka fisik jelas ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa terlihat. Tapi kalau umpamanya cemas, ya, terus menyendiri, itu memang banyak hal yang harus komunikasi terbuka yang harus dibangun Bapak Ibu sekalian. Terus menggambarkan orang lain atau kelompok tertentu secara negatif dan emosional. Jadi kalau ada anak-anak kita yang si Anu begini Bu, si Anu kelompok ini begini, itu ada hal yang perlu kita diskusikan dengan anak tersebut. Apakah ini juga menjadi juga tanda-tanda korban perundungan. Dan tidak aktif di media sosial Bapak Ibu sekalian, kita semua anak-anak dan kita juga semua sekarang, tapi tidak termasuk saya tidak pengikut sosial media fanatik Kak Sisil, sehingga tidak begitu aktif. Mungkin bagi tiba-tiba kok hilang ini, yang biasanya buat status di IG, di WhatsApp-nya, kok tiba-tiba hilang, ya. Itu menjadi juga indikator atau tanda-tanda korban perundungan. Apa penanganannya? Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian, tahapan yang perlu di satuan pendidikan kita terapkan, ya. Dengarkan, terus beri dukungan bila perlu, sudah berikan dukungan. Kalau memang tidak lagi optimal, tidak lagi maksimal upaya yang kita lakukan, baru dilaporkan. Jadi lapor itu adalah salah satu bentuk akhir dari semuanya. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, jangan setelah viral di sekolah, di satuan pendidikan, atau di masyarakat, baru kita melek dengan itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini bisa menjadi pemantik kita untuk sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Baik, slide selanjutnya, Bapak. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya hanya berikan mungkin penjelasan yang nomor 2 untuk memberikan dukungan, ya, cara mendengar seperti apa, terus beri dukungannya, ya, dorong korban untuk bercerita dan berinteraksi dengan teman-teman atau keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah. Karena Bu Sisil, banyak kasus memang yang susah itu pelaku kelihatan, tapi yang dirundung ini yang sama sekali tidak mau bercerita, tidak mau menyampaikan, ditekan sehingga dia menjadi beban psikologis yang sangat luar biasa yang terjadi. Sehingga bisa kita dapat membantu korban untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus, sehingga kalau memang ini menjadi sudah yang parah, ya, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkannya di media sosial atau dengan yang sudah ada yang sudah kami inventaris di sini. Bapak Ibu sekalian bisa melalui Puskesmas, tentunya rumah sakit, kepolisian, atau pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, atau melayani SAPA di hotline kami di 129, atau melalui tautan Kemdikbud yang tertera di slide ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, baik Bapak Ibu sekalian, itu pengantar diskusi kita pagi hari ini pada sesi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya buka mata, buka hati, ini sangat simpel, ya, tapi ketika kita harus buka mata, tentu buka hati ini pasti akan tercermati dengan kita baik. Gitu, Kak Sisil. Apakah mau Terima kasih Pak jawab Rudi. atau kita mau mencobakan materi ini karena ada beberapa pertanyaan yang kita bisa bermain sebentar sehingga Bapak Ibu guru bisa mengetahui pengetahuan awalnya tentang perundungan, Kak Sisil? Boleh? Boleh, tapi sebelum bermain, Pak Rudi, silakan.
tadi ada guru yang bertanya, kalau bicara perundungan di lingkungan pendidikan, apakah hanya siswa saja? Bagaimana dengan guru? Apakah tadi karakteristik yang Pak Rudi sampaikan itu juga karakteristik yang sama yang dijumpai pada orang dewasa atau tadi itu spesifik ke anak-anak, Pak? Baik, terima kasih Kak Sisil. Ini semuanya terjadi ya, terjadi baik orang dewasa ya, karena sasaran ini yang sudah kami definisikan apa tadi tanda-tanda itu semuanya dari PAUD sampai perguruan tinggi, sepertinya itu yang sudah beberapa kami lakukan FGD, kemungkinan itu yang menjadi ciri-ciri yang terlihat gitu ya. Walaupun mungkin kondisional dan masing-masingnya tentu sangat berbeda ya Kak Sisil ya. Mungkin itu Kak Sisil. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sepertinya tadi Pak Rudi mau menampilkan permainan mitos atau fakta ya Pak? Iya, Atau biar berbeda? tahu. Oke. Ya, silakan. Boleh dibantu? Bahan tayang tadi silakan Iya, ditampilkan lagi. baik, baik. Eh, selesai dulu, Mas. Baik, belum sebelumnya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang tadi bawahnya, bawah ini, Mas. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita meninjau kembali ya dengan main mitos atau fakta, Bapak Ibu sekalian. Kita sepakat ya Kak Dilis ya, kalau mitos nanti di kolom chat 1, kalau fakta jawabannya 2 ya. Boleh ya Kak? Boleh coba kasih resen untuk katakan oke untuk sejenak permainan kita ini. Oke Kak Ibrahim, silakan Kak Guru, kami persilakan. Baik, baik kita Jawaban ya mulai ya. ketik 1, jawaban ya ketik 1, jawaban tidak ketik 2 gitu ya Pak? Kalau mitos 1, kalau fakta 2. Oke. Oke, baik. Mitos 1, fakta 2. Baik. Baik. Yuk, mari kita pertanyaan pertama, silakan. Baik, pertanyaan pertama, bentuk perundungan yang paling berbahaya adalah perundungan fisik. Mitos atau fakta? Silakan. Oke, mitos. Oke, fakta. Oke, ada yang fakta. Baik, ada yang mitos. Oke, baik. Jawabannya silakan di enter, Mas. Jawabannya adalah mitos, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa bentuk perundungan yang paling berbahaya adalah perundungan fisik. Itu mitos. Silakan jawabannya, Mas. Berikutnya. Karena apa? Seluruh bentuk perundungan yang dapat menimbulkan dampak fisik dan mental yang serius bagi anak. Ya, perundungan verbal bahkan bisa memunculkan trauma jangka panjang hingga 40 tahun. Jadi tidak fisik saja. Mungkin kalau fisik kelihatan loka masuk ke dokter sembuh ya. Tapi kalau psikis sebenarnya dibully yang secara verbal tadi ya di medsos, karena di medsos mungkin sudah tidak bisa dihapus lagi ya. Sudah bukan 1-2 orang yang melihat dan mendengarnya, tapi sudah tidak terjangkau dengan ke seluruh dunia. Baik, terjadi, tadi masih ada juga yang fakta ya, tapi sudah mayoritasnya sudah mitos Kak Sisil ya, berarti sudah bisa memenuhi ini sepertinya pemahamannya. Silakan yang kedua. Pertanyaan kedua, aksi perundungan yang terjadi biasanya tidak dilaporkan oleh korban, fakta atau mitos? Ada yang nulis fakta. Ada yang mitos, fakta. Oke, baik. Baik, kita boleh buka jawabannya. Fakta atau mitos? Fakta. Jawabannya adalah selanjutnya. Jawabannya karena fakta. Oke. Banyak korban yang tidak mau melaporkan aksi perundungan yang terjadi karena rasa takut, ya.
rasa takut dianya, tidak berdaya, merasa tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika ada yang melaporkan, pastikan dia akan aman untuk melaporkan itu. Terus ada tentu kadang kita latah ya Bapak Ibu guru langsung menghakimi kamu sih gitu ya. Itu yang menjadi traumatik bagi korban. Tentu ada rasa malu atau merasa tidak memang salah, jadi ini yang menjadi kenapa korban tidak mau melaporkan. Baik, mungkin yang ketiga, mungkin ini ada tiga. Silakan yang ketiga, Mas. Pertanyaan yang ketiga, oke. Mitos atau fakta perundungan akan selesai dengan sendirinya apabila didiamkan. Oke, ada mitos, 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 oke, mitos, 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 mitos. Oke, baik kita lanjut buka jawabannya Bapak Ibu sekalian, mitos ya. Sepertinya sudah paham ya, banyak pemahaman yang sudah mitos. Oke, kenapa perundungan asli dengan sendirinya? Oke, jika didiamkan perundungan bisa semakin parah tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Maka segera dilaporkan karena mengirimkan pesan bahwa korban tidak berdaya di lingkungan pembenaran perundungan. Ini yang menjadi masalah bagi kita Bapak Ibu sekalian. Baik, masih ada ya Mas sepertinya? Ada pertanyaan lagi untuk mitos faktanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, semuanya apa yang sudah kami sampaikan ini ada di halaman kami, Bapak Ibu sekalian. Boleh follow IG kami, ya YouTube kami, dan TikTok kami juga tentang berbicara tentang kekerasan, bukan saja perundungan. Karena Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi mempunyai 3 mandat Kak Lilis ya, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi ya. Tapi hari ini tema kita tentang perundungan. Bapak Ibu sekalian, itu dari saya. Sangat membuka sekali pertanyaan-pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Sepanjang ini bisa saya jawab pada hari ini, saya akan jawab. Kalau tidak ada boleh mention ke saya. Nanti akan kami berikan jawaban tentu yang lengkap. Karena kami Bapak Ibu sekalian beda mungkin dengan kalau Bu Retno tadi memang penyampainya kasus per kasus, tentu tindakannya akan berbeda, tetapi kami melalui peraturan kami akan menyampaikan dengan permen yang ada untuk mensosialisasikan. Bu Retno, Mbak Sisil, kami memang belum bisa mempublikasi seperti yang Tor yang disampaikan ke saya tentang program-program apa saja yang bisa diikuti oleh guru. Kami mungkin setelah Lebaran ini akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia, Kabupaten Kota se-Indonesia. Setelah itu baru kepada kepala sekolah se-Indonesia sesuai dengan kategori dengan hasil asesmen nasional yang sudah kami dapatkan, baru kami boleh launching terhadap program itu. Tapi mungkin boleh saya sampaikan di sini bahwa kami ada melaksanakan bimbingan teknis terhadap fasilitator guru, ya. Kalau ini karena guru, ada fasilitator guru yang nanti sekolahnya itu sudah ditunjuk berdasarkan hasil asesmen dengan sekian kriteria. Jadi nanti ada 2 guru yang menjadi fasilitator perundungan di sekolahnya masing-masing, dan ada melaksanakan 15 modul yang sudah kami sampaikan nantinya untuk bisa disampaikan dengan membentuk 30 agen perubahan yang ada di sekolah. Inilah yang menjadi nanti memberikan pelaku positif di sekolahnya masing-masing. Kami belum bisa sampaikan secara detail, kemarin sudah izin ke SKN karena ini belum dipublish secara resmi oleh pimpinan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk program-program apa yang bisa dilaksanakan. Dan sekali lagi, sekolah yang ditunjuk yang sudah ditetapkan adalah berdasarkan asesmen yang tahun 2020, 2021, dan 2003 nantinya. Itu Kak Sisil, terima kasih. Boleh kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin kalau ada pertanyaan, kawan-kawan bisa meletakkan pada fitur komentar
karena kita akan beralih ke bagian penanganan kasus. Nah, tapi sebelum saya persilakan ke Pak Julian, mungkin satu aja Pak Rudi yang perlu saya Silakan. konfirmasi nih Pak. Ini kan revisi Permendikbud sedang dilakukan saat ini. Nah, apakah memungkinkan atau apakah ada kanal di mana kawan-kawan guru juga bisa memberikan masukan? Karena saya yakin kawan-kawan guru ini punya pengalaman yang luar biasa beserta kepusingan-kepusingannya ketika berhadapan dengan kasus-kasus perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi di satuan pendidikan, baik yang dialami oleh guru maupun oleh siswa. Nah, apakah ada jalur, ada kanal bagi guru-guru untuk memberikan masukan, Pak? Baik, terima kasih Kak Sisil. Mungkin nanti Kak Julius bisa menyampaikan secara detail karena Kak Julius ini sangat memahami sekali tentang perubahan Permendikbud karena memang ini ranahnya di Inspektorat dan Biro Hukum kami, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya prosesnya sudah panjang sekali, Kak. Ini sudah 1 tahun, 2 tahun lebih untuk mempromosikan ini dengan JMS. Semua JMS sudah kita undang, baik lintas agama, terus dari asosiasi guru, dari GTK, Himpaudi, guru MKKS yang ada di Indonesia, sudah kami ajak diskusi Bapak Ibu sekalian. Tentu memang kalau dari personal ke personal mungkin kami tidak bisa memfasilitasinya, Kak. Tapi melalui itu kami percaya melalui MKKS mungkin sudah menjadikan ruang yang aman untuk berdiskusi yang mungkin juga sudah mengakomodir semua kebutuhan Bapak Ibu sekalian tentunya. Mudah-mudahan, tapi memang tentu tidak bisa mengakomodir itu semua. Mudah-mudahan dengan permen yang baru nanti Kak Julius bisa menceritakan mungkin walaupun belum boleh dipublish juga tentang perubahan permen tersebut, Kak Julius, tapi prosesnya ini sudah melalui dengan guru sudah, mewakili gitu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat. Terima kasih banyak Pak Rudi. Dan untuk kawan-kawan yang, aduh tadi kayaknya materinya Pak Rudi oke banget tuh, saya pingin gitu ya, harus menunggu. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, silakan berkunjung ke Cerdas Berkarakter di Instagramnya Puspeka itu, informasi-informasi krusial Semuanya yang inti dari yang disampaikan Pak Rudi itu ada di sana dan dikemas dalam bentuk grafis, seperti video, komik begitu, sehingga kawan-kawan akan mudah untuk menggunakannya.